Saya Egy Desitasari dengan NPM 23 akan memperkenalkan alat mikroskop dan bagian-bagiannya. Ini adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut mikroskopi, dan kata mikroskopik berarti sangat kecil dan tidak mudah terlihat oleh mata. Pertama adalah kabel untuk menghidupkan mikroskop. Kedua adalah kaki yang berfungsi menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Ketiga adalah lengan. Lengan yang dipergunakan untuk memegang mikroskop pada saat memindahkan mikroskop. Selanjutnya adalah lensa okuler. Lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Selanjutnya adalah tabung mikroskop, bagian yang menghubungkan antara lensa okuler revolver dan lensa objektif. Kemudian revolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Lalu ada lensa objektif, lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi memperbesar bayangan preparat. Perbesaran yang tersedia adalah 10, 40, dan 60 kali. Kemudian ada penjepit yang berfungsi sebagai penjepit kaca objektif yang berisi preparat agar tidak bergeser. Lalu ada meja preparat yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Lalu ada kondensor, tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Kemudian diafragma yang berfungsi mengatur banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Kemudian ada cermin yang berfungsi untuk memantulkan sinar dari sumber sinar. Lalu mikrometer atau tombol pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik turun secara perlahan. Kemudian makrometer atau tombol pengatur kasar berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Bagian mikroskop yang sering terserang jamur adalah lensa, baik lensa objektif maupun okuler. Cara perawatan lensa adalah dengan membuka lensa dari tabung lensa. Setelah itu, kemudian bersihkan lensa tersebut dengan pam secara perlahan. Kemudian bersihkan dengan menggunakan katembat yang sudah dicelupkan ke dalam alkohol. Bersihkan secara perlahan dan searah. Kemudian lap dengan tisu lensa secara searah dan perlahan. Kemudian gunakan kaca pembesar untuk melihat apakah masih terdapat sisa kotoran atau bintik-bintik di dalam lensa. Jika sudah bersih, pasang kembali lensa ke dalam tabung lensa. Kemudian lensa siap digunakan untuk proses pengamatan. Setelah membersihkan lensa okuler, kita harus membersihkan lensa objektif dengan katembat yang sudah dicelupkan ke dalam alkohol 70%. Bersihkan secara searah dan perlahan. Kemudian gunakan kaca pembesar untuk melihat apakah masih terdapat sisa-sisa kotoran atau bintik-bintik di dalam lensa. Setelah itu, pasang lensa pada mikroskop dan mikroskop siap digunakan untuk pengamatan. Cara mengatasi makrometer atau mikrometer macet. Bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan makrometer atau mikrometer: vaselin untuk pelumas pada gigi nanas, katembat atau kuas untuk mengolesi bagian gigi nanas dan rel gigi, seperangkat kit untuk membuka atau melepas baut dari lengan mikroskop,
tisu untuk mengelap pada bagian rel gigi dan gigi nanas, minyak tanah untuk melumasi pada bagian rel gigi. Langkah pertama, melepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer ke atas dengan tangan kanan sambil tangan kiri membantu menarik tabung ke atas dengan hati-hati. Setelah itu, melepas baut atau mur dari lengan mikroskop. Kemudian mengolesi menggunakan minyak tanah dengan cara mengolesinya menggunakan katambat pada rel gigi dengan cara mengolesinya searah pada rel gigi. Jangan lupa dilap menggunakan tisu sampai bersih kotorannya. Jika tidak berkarat, mengolesinya menggunakan vaselin. Kemudian mengolesi gigi nanas yang menyatu pada makrometer menggunakan vaselin dengan searah pada saat gigi nanasnya. Saat mengolesi selesai, jangan lupa dilap menggunakan tisu agar kotoran hilang pada gigi nanasnya. Setelah itu, mengolesi rel gigi yang menyatu pada lengan mikroskop dengan menggunakan minyak tanah dengan cara mengolesinya menggunakan katambat. Setelah itu, memasang kembali dan mengunci atau mengencangkan dengan baut atau mur dengan menggunakan obeng dalam seperangkat alat kit. Kemudian mengolesi rel gigi dengan searah mengolesi pada tabung mikroskop menggunakan katambat dengan minyak tanah. Setelah sudah dibersihkan atau dilap menggunakan tisu, jangan lupa memasang kembali tabung mikroskop seperti semula. Tabung mikroskop sering merosot. Merosotnya tabung dapat disebabkan oleh renggangnya rel gigi dengan gigi nanas makrometer, baut yang kendor, ataupun kurangnya pelumas. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada vaselin, kemudian ada minyak tanah, ada kuas, dan yang terakhir ada seperangkat kit. Cara kerja yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer ke arah atas dengan hati-hati. Kemudian lepas baut pada rel gigi menggunakan obeng plus dan obeng min. Kemudian lumasi rel gigi dan gigi nanas makrometer dengan menggunakan vaselin. Setelah selesai, pasang kembali rel gigi dan kencangkan baut yang menempel pada rel dan kencangkan pula baut pada badan mikroskop. Kemudian pasang kembali mikroskop seperti posisi semula. Bila tabung masih merosot, lepas rel gigi dari tabung dengan cara melepas baut, lalu ganjal dengan guntingan karton. Pasang kembali baut dengan kencang, lalu satukan kembali tabung seperti posisi semula. Sudut kemiringan badan mikroskop dan reflektor yang tidak pas dapat disebabkan oleh baut atau sendi inklinasi yang terlalu kencang atau terlalu kendur. Hal yang dapat kita lakukan jika hal ini terjadi ialah yang pertama, kencangkan atau kendurkan mur dengan kunci khusus dari kit perawatan mikroskop. Yang kedua, dapat pula dengan menggunakan kertas karton untuk mengganjal lubang tempat menancapkan dudukan cermin pada mikroskop. Kemudian pastikan kemiringan badan mikroskop dan reflektor pas.